warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Setiawan, NPM 091058031933, Prodi Ilmu Pemerintahan Semester 6 Universitas Muhammadiyah Sidendar Rapang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemerintahan. Langsung saja pada materi, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Keterlambatan penetapan APBD terhadap pengelolaan keuangan desa adalah terkendalanya penyelenggaraan pemerintah desa di bidang pembangunan desa, program pembinaan desa, program pemberdayaan desa, dan tanggungnya pelaksanaan pelayanan publik. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penempatan APBD adalah adanya keterlambatan dalam penyusunan rancangan KUA, PPAS, dan RAPBD sehingga terhadap disampaikan kepada DPRD menjabat bupati. DPRD tidak dapat melaksanakan fungsi anggarannya dengan baik, yakni membahas dan memberikan persetujuan terhadap KUA dan PPAS dan RKPBD. DPRD mengutamakan kepentingnya dalam melaksanakan fungsi anggaran pada saat pembahasan RAPBD. Adanya tidak kepercayaan dari DPRD terhadap pejabat eksekutif dalam penyusunan APBD. Kurangnya kompetensi dari anggota DPRD dalam melakukan pembahasan APBD. Peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan pemerintah sesuai mengalami perubahan setiap tahunnya. Alasan politik, yakni adanya pertentangan politis antara berbagai anggota DPRD dengan pejabat bupati. Materi yang kedua yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterlambatan dalam penempatan APBD dengan cara yang pertama, meningkatkan kompetensi dan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD melalui BIMTEK maupun workshop tentang penyusunan APBD. Yang kedua, dalam pelaksanaan BIMTEK tersebut perlu adanya penggabungan serta dari TAPD kepada SKPD dan anggota DPRD. Dan yang ketiga, membina hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif bupati dalam hal ini perlu melakukan kompromi politik dengan anggota DPRD, yaitu dengan menggunakan ruangan lebih dalam proses pengalokasian anggaran. Semua tetap harus didasarkan pada kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu pemerintah pusat perlu membuat aturan yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD. Apabila APBD ditetapkan terlambat, tidak hanya sanksi yang bersifat administratif. Dan yang keempat yaitu peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun perlu ditinjau ulang oleh pemerintah pusat. Konsisten aturan dan penyusunan APBD diharapkan akan memudahkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD. Selain itu, peraturan terkait dana dari pemerintah yang paling atas sebaiknya dikeluarkan tepat waktu, tidak melebihi proses penyusunan APBD. Dan yang kelima, transparansi dalam proses penyusunan APBD. Dimaknai terbukanya proses penyusunan APBD dan adanya akses bagi masyarakat untuk mengikuti proses penyusunan APBD sehingga diharapkan praktek-praktek tidak benar dalam pembahasan anggaran dapat diminimalisir. Dan yang kedua, perencanaan pembangunan
daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam satu lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, keadilan, dan berkelanjutan yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD yang dilaksanakan untuk 20 tahun dan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD yang dilaksanakan dalam 5 tahun dan rencana kerja pemerintahan daerah RKPD untuk periode 1 tahun. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.